Kalau bukan demi uang, ngapain Sancho ke Chelsea? Musim panas ini Jadon Sancho berganti klub, dari Setan Merah ke Stamford Bridge. Ada yang menuding uang menjadi alasan utama hal tersebut. Tudingan itu dilontarkan oleh mantan pemain Arsenal dan Barcelona Emmanuel Petit, yang di dalam karirnya juga pernah membela si biru. Ia tidak yakin keputusan Sancho memilih The Blues murni didasari keinginan menghidupkan kembali karirnya. Klub bukan cuma satu-satunya yang bertanggung jawab dalam situasi seperti ini. Bergantung juga kepada pemainnya, kata Petit kepada Bet Victor. Bagaimana bisa Sancho datang ke Chelsea setelah apa yang terjadi di Manchester United? Ia dipinjamkan ke Borussia Dortmund, kemudian balik ke United, dan kini ia pergi ke Chelsea yang punya 40-an pemain di mana ia salah satunya. Apa tidak cukup berganti klub-klub, kehilangan arah di lapangan, dan kehilangan rasa percaya diri? Sekarang ia berada di klub yang tidak punya konsistensi, kurang rasa percaya diri, dan hasil tak memuaskan. Jika bukan demi uang, buat apa ia berada di sana? Kritik mantan pemain timnas Prancis tersebut. Setan Merah sepakat meminjamkan Sancho ke The Blues dalam durasi peminjaman 1 tahun. Dalam kesepakatan itu, si Chelsea diwajibkan membeli pemain Inggris 23 tahun tersebut pada musim panas depan dengan biaya 20–25 juta pound. Kepindahan tersebut sekaligus menyudahi spekulasi masa depan Jadon Sancho, yang sempat bermasalah dengan manajer Setan Merah Erik ten Hag sampai dipinjamkan ke Dortmund di paruh kedua musim lalu. Chelsea cari klub yang naksir David Fofana, AEK Athens disebut-sebut siap nego. London Barat dikabarkan sedang berdiskusi dengan klub Yunani untuk kesepakatan pinjaman untuk pemain David Datro Fofana. Sepanjang bursa transfer musim panas, si biru banyak dikaitkan dengan sejumlah penyerang tengah berpengalaman yang bisa memberikan persaingan bagi Nicolas Jackson. Meski berhasil melakukan akuisisi penyerang serba bisa Joao Felix, The Blues kehilangan targetnya Victor Osimhen dan Ivan Toney. Alhasil, pemain seperti Felix, Christopher Nkunku, dan Mark Guiu akan menantang Jackson untuk mendapatkan tempat di tengah dalam taktik serangan ala pelatih Enzo Maresca. Fofana yang gagal mewujudkan transfer dari Stamford Bridge, secara teori tetap menjadi opsi untuk diintegrasikan kembali ke klub. Namun menurut Kieran Yil dari Daily Mail yang mengomentari X, The Blues masih ingin mencari peminat baru bagi sang striker. AEK Athens disebut-sebut sedang berdiskusi dengan The Blues untuk menegosiasikan perjanjian pinjaman untuk pemain berusia 21 tahun itu. Tim Kuning Hitam finish di posisi kedua tabel Liga Super pada 2023-2024 dan memulai kampanye musim ini dengan mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan pembukaan mereka. Setelah kehilangan gelar juara Liga, Matias Almeida ingin memperkuat skuadnya semaksimal mungkin. Fofana sepertinya bisa menjadi opsi untuk menembus sepertiga akhir. Meskipun Fofana hanya mencetak 6 gol saat dipinjamkan ke Union Berlin dan Burnley musim lalu, ia tampil 21 kali sebagai starter dan 11 kali sebagai pemain pengganti untuk meningkatkan perkembangannya di Bundesliga, Liga Premier, dan Liga Champions. Kepindahan ke AEK mungkin dianggap sebagai langkah mundur, namun ia akan memiliki kesempatan untuk mewakili tim yang bersaing memperebutkan gelar domestik. Peralihan pinjaman untuk Ben Chilwell tetap mungkin terjadi, meski kecil, sementara pemain seperti Cesare Casade dan Carney Chukwuemeka telah dibawa kembali ke skuad Maresca. Saat ini, tampaknya Alex Matos, Harvey Vale, dan David Washington lebih mungkin bertahan di klub dan digunakan di tim U21. Si biru masih memiliki 2 tempat pinjaman luar negeri jika mereka dapat menemukan klub yang cocok untuk salah satu pemain yang disebutkan di atas. Sindir gemuknya Chelsea, Petit berkata, lapangan latihan 3, ruang gantinya 2. Emmanuel Petit tidak habis pikir dengan strategi transfer The Blues. Ia pun membayangkan seperti apa ramainya skuad si biru saat berlatih di lapangan latihan. Petit, yang dalam karirnya pernah membela si biru pada periode tahun 2001 sampai tahun 2004, mempertanyakan kebijakan klub London tersebut di bawah arahan Todd Boehly. Menurutnya,
Bongkar pasang pemain yang dilakukan London Barat sulit menciptakan rasa kompak dan kebersamaan di dalam skuad utama, apalagi Chelsea juga punya skuad yang syarat pemain. Aku tidak yakin bagaimana bisa menciptakan rasa kebersamaan di antara para pemain yang pasti cuma akan memikirkan dirinya sendiri, kata Petit seperti dilansir Goal.com. Kita seharusnya mengubah nama bursa transfer menjadi Pasar Transfer Chelsea. Aku sungguh tidak paham seperti apa kebijakan transfernya Todd Boehly. Mantan pemain timnas Prancis yang semasa di Inggris pernah merumput bersama Arsenal itu pun membayangkan seperti apa rasanya ketika pemain baru seperti Jadon Sancho datang untuk berlatih pertama kalinya di Stamford Bridge. Ketika aku melihat mereka merekrut Jadon Sancho di penutupan bursa transfer, aku menduga-duga apa masih ada nomor punggung yang tersisa buatnya, ujar Petit. Bayangkan dia membuka pintu ke ruang ganti dan melihat sebegitu banyak pemain, mereka semuanya tidak muat di satu ruang ganti. Di lapangan latihan mereka pasti punya 2 ruang ganti, 3 lapangan, dan 12 fisio. Cristiano Ronaldo dapat 2 rekan baru di Al Nassr, direkrut dari London Barat dan Leipzig. Cristiano Ronaldo mendapat 2 rekan baru di Al Nassr dalam bursa transfer Liga Arab Saudi yang masih berlangsung. Kedua pemain itu, Angelo Gabriel dan Mohamed Simakan, direkrut dari klub Eropa awal September ini. Al Nassr mendapatkan Angelo Gabriel dari Stamford Bridge. Mereka mendatangkan pemain sayap berusia 19 tahun ini dengan biaya transfer 19,1 juta pound. Gabriel, yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Ligue 1 Strasbourg, tiba di Stamford Bridge pada Juli tahun 2023. Al Nassr juga telah merekrut bek Prancis Mohamed Simakan dari RB Leipzig. Jangka waktu kontrak atau biaya yang dibayarkan untuk pemain ini tak diumumkan. Namun media Jerman melaporkan bahwa kesepakatan tersebut bernilai 45 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu membuat 122 penampilan untuk Leipzig setelah bergabung dengan kontrak 5 tahun pada tahun 2021 dari Strasbourg. Dia mewakili Prancis di peringkat pemuda. Kedatangan 2 pemain itu menjadi bagian dari aktivitas Al Nassr di bursa transfer. Mereka telah melepas bek asal Brasil, Alex Telles, dan kiper Kolombia David Ospina. Mereka juga sudah mendatangkan Wesley, penyerang asal Brasil, dari Corinthians. Al Nassr saat ini tengah menjalani awal musim di Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sudah bermain 2 kali dengan sekali menang dan sekali seri. Mereka juga gagal menjuarai Piala Super Arab setelah kalah 1-4 dari Al Hilal.